proklamasi. Tidak terasa, Indonesia sudah berusia 75 tahun. Meraih kemerdekaan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak pengorbanan yang telah dikorbankan oleh para pejuang. Waktu, harta, bahkan nyawa dikorbankan para pejuang untuk mengusir para penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari dibentuknya BPUPKI, kemudian berganti PPKI, perdebatan golongan tua dan muda, hingga akhirnya berkibarlah sangsaka merah putih di langit Indonesia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hingga akhirnya sampai di momen penting itu, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dilansir dari kelas Pintar ID, inilah 5 fakta menarik tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lima. Insinyur Soekarno sakit. Sakitnya presiden pertama kita ketika membacakan teks proklamasi ini tidak banyak diketahui orang. Kala itu, Bung Karno kabarnya tengah menderita malaria. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, atau tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Soekarno didiagnosa mengalami gejala malaria tertian. Ia memimpin upacara proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan penuh semangat. Karena sakitnya ini jugalah Soekarno tidak berpuasa pada hari tersebut. Padahal Hari Kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan bulan Ramadan. Usai upacara proklamasi kemerdekaan, Soekarno yang masih sakit kembali ke kamar tidurnya. 4. Ukuran bendera terlalu kecil. Pengibaran sangsaka merah putih di langit Indonesia adalah sebuah momen yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan. Di balik warna merah dan putih itu ternyata ada cerita menarik. Bendera yang dikibarkan di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ini bukanlah bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati. Sang ibu negara sebenarnya sudah menjahit sebuah bendera yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan. Namun, sangat disayangkan, ternyata bendera tersebut terlalu kecil untuk dikibarkan, lantaran hanya berukuran 50 cm. Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain spray berwarna putih yang ada di dalam lemarinya, sementara pemuda Indonesia yang bernama Lukas Kastaryo mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati. Kain tersebut didapat dari seorang penjual soto. Akhirnya, dijahitlah bendera merah putih dengan ukuran yang lebih besar dan sesuai untuk dikibarkan dari kain spray dan kain dari penjual soto. 3. Jelang pembacaan naskah proklamasi hilang. Sebuah kejadian tak terduga terjadi menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan RI. Kala itu, naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Soekarno mendadak hilang dan tidak bisa ditemukan. Untungnya, naskah tersebut sudah disalin oleh Sayuti Melik sebelum akhirnya dibacakan oleh Bung Karno. Uniknya, naskah asli ditemukan di tong sampah oleh seorang wartawan bernama BM Dia. Naskah tersebut kemudian disalin dan diserahkan kepada pemerintahan pada tahun 1992. 2. Rekaman proklamasi bukanlah suara asli Bung Karno. Suara yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan itu memang suara Bung Karno. Hanya saja bukan suara asli ketika teks itu pertama kali dibacakan. Rekaman pembacaan naskah proklamasi yang beredar saat ini adalah rekaman ulang suara Bung Karno di tahun 1951 yang kemudian dikirimkan ke Lokananta pada tahun 1959. Hal ini dilakukan karena sebenarnya tidak ada dokumentasi resmi saat pembacaan teks proklamasi di tahun 1945. 1. Pernyataan kemerdekaan yang sangat sederhana. Demikianlah gambaran suasana upacara proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 silam. Tidak ada protokol. Suwirjo yang merupakan wakil wali kota Jakarta saat itu ditunjuk sebagai panitia bersama Dr. Muwardi. Dalam autobiografinya, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno menyebut bahwa mikrofon atau pengeras suara yang dipakai untuk upacara itu pun
dicuri dari stasiun radio milik Jepang. Bendera merah putih yang dikibarkan adalah hasil buah tangan Fatmawati, sedangkan tiang bendera berasal dari batang bambu yang diambil dari belakang rumah Soekarno. Itulah 5 fakta menarik seputar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan yang telah diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang dengan hal-hal yang positif. Jangan meminta sesuatu ke negara, tapi apa yang telah kau berikan untuk negara. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.